Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Gea Yodesa Dewinta Feiradian Kurnia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Swasta Bina Agrominang, Kabupaten Pasaman Barat. Pada video kali ini, saya ingin memaparkan mengenai koneksi antar materi dan rancangan tindakan untuk aksi nyata pada modul 1.4. Pada modul ini, saya dibimbing oleh Bapak Haji Durajat sebagai fasilitator dan Ibu Elvina Oktavani sebagai pengajar praktik. Dalam video ini, saya ingin menyampaikan mengenai kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Menurut saya, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Apa sih itu budaya positif? Mari kita lihat. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti budaya positif, yaitu ada mengenai perubahan paradigma belajar, mengenai disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang pertama yaitu mengenai perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangannya sesuai psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, disiplin positif. Apa sih makna dari disiplin positif? Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Diana Gossen menyatakan bahwa kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina, yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal atau dari dalam diri sendiri. Jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal atau dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan yang sifat positif manusia. Ini merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Macam-macam kebutuhan dasar manusia yaitu yang pertama, bertahan hidup, seperti kesehatan, tempat tinggal, makanan, pakaian, dan keamanan. Yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Kebutuhan dasar selanjutnya itu penguasaan, yaitu mengenai harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan, yaitu mandiri memiliki pilihan, suka mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya yaitu kesenangan. Setiap manusia pasti butuh bermain, humor, suka bergurau, dan tertawa. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Motivasi terdiri dari motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dihukum oleh penghargaan.
Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, sejatinya kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ada perbedaan mengenai hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman biasanya tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, biasanya berupa hukuman fisik maupun psikis. Konsekuensi biasanya terencana atau disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman. Biasanya relasi dengan kesalahan. Restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid mencari solusi sendiri. Berikut adalah contoh kasus dari konsekuensi dan hukuman. Selanjutnya yang keenam, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pemantau, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pembuat rasa bersalah, dan yang kelima manajer. Tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana pada posisi ini siswa dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas? Menurut Gosson, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti peraturan tertulis tanpa makna. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Restitusi merupakan proses menciptakan posisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi dapat membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Restitusi menguntungkan korban dan si pembuat salah, atau disebut dengan win-win solution. Dalam segitiga restitusi, akan dilakukan sebuah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ada 3 tahapan dalam melaksanakan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita harus memahami bahwa kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Setelah dipelajari, terdapat keterkaitan antara materi budaya positif dengan 3 materi sebelumnya. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, kita akan lebih mudah mencapai pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada siswa, serta mewujudkan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Yang kedua, mengenai nilai dan peran guru penggerak. Kolaborasi antara semua anggota sekolah dengan keyakinan sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Dan yang ketiga, visi guru penggerak, bahwa perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif agar menciptakan lingkungan sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak kepada siswa. Selanjutnya, mari kita lihat refleksi pemahaman. Pertanyaan pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Yaitu mengenai disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya menyadari semua konsep tersebut harus benar-benar dipahami dan diwujudkan dalam tindakan serta dibagikan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Yang kedua, salah satu hal yang menarik saat mempelajari motivasi perilaku manusia terkait dengan penghargaan. Saya menyadari ternyata memberikan penghargaan bisa menimbulkan dampak negatif bagi siswa, seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, dan mematikan kreativitas.
penghargaan dapat bersifat menghukum. Ini merupakan perubahan di luar dugaan bagi saya. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya menyadari hal tersebut, saya mulai memahami bahwa posisi kontrol yang sering saya lakukan adalah pemantau dan penghukum, yang seharusnya berperan sebagai manajer. Pertanyaan selanjutnya, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkup kelas maupun sekolah Anda? Saya mulai menggunakan segitiga restitusi dalam penanganan masalah siswa. Sebagai contoh, saya menghadapi siswa yang mengambil pensil warna temannya, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Saya merasa semakin termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, menurut saya, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik menurut saya adalah mulai munculnya motivasi internal pada diri siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Namun hal yang perlu diperbaiki menurut saya adalah posisi kontrol yang saya terapkan selama ini yang seharusnya berperan sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah pemantau dan penghukum. Hal ini selalu membuat saya merasa bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi saat siswa membuat kesalahan. Saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada siswa. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana mempraktekannya? Pernah. Namun sebelumnya saya hanya menggunakan 2 tahapan dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas dengan menyatakan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Dan tahapan yang kedua yang saya gunakan, validasi tindakan yang salah, dengan mengatakan, "Ibu yakin kamu melakukan ini pasti ada alasannya." Selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun di sekolah? Hal lain yang perlu dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dan orang tua siswa. Ini tidak hanya harus di lingkungan di dalam kelas atau di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Hal ini bertujuan agar budaya positif menjadi suatu kebiasaan atau karakter siswa saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan manapun mereka berada. Selanjutnya, rancangan tindakan untuk aksi nyata yang akan saya lakukan. Modul 1.4 mengenai budaya positif. Yang pertama, latar belakang kegiatan. Kelas yang saya ajar masih menggunakan peraturan kelas. Kemudian, tujuan kegiatannya menumbuhkan disiplin positif untuk membangun budaya positif di sekolah atau di kelas. Lini masa tindakan. Yang pertama, membuat catatan berupa langkah penerapan rancangan tindakan. Yang kedua, berkonsultasi dengan kepala sekolah. Yang ketiga, melakukan tindakan yang akan dilaksanakan pada awal semester tahun pelajaran 2024 atau sampai 2025. Tolak ukur. Kelas yang saya ajar memiliki keyakinan kelas, yang merupakan hasil kesepakatan bersama. Dukungan yang dibutuhkan tentunya dari kepala sekolah, rekan guru sejawat, dan peserta didik. Demikian koneksi antar materi dan rancangan tindakan untuk aksi nyata pada video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.